Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana dengan NIM 123705020 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video review jurnal yang dimana ini adalah bentuk penugasan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan juga mungkin bagi teman-teman yang lagi mencari literatur terkait klasifikasi batik atau klasifikasi pattern recognition. Nah, mungkin ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman untuk menjadi sumber gitu. Nah, untuk di sini saya mengambil judul Classification of Stamp and Handmade Batik based on Pattern Recognition, dan penulisnya yaitu Muhammad Deden Firdaus dan Han Nugroho. Dan juga ini juga terbit jurnalnya di Journal of Physics Conference Series volume 1402 tahun 2019. Nah, mungkin kita langsung masuk ke bagian abstrak. Nah, untuk bagian abstrak ini atau jurnal ini, penulis memaparkan latar belakang mengenai batik sebagai warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai filosofis dan simbolik. Dan juga disebutkan bahwa batik telah menjadi bagian penting daripada siklus kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari lahir sampai dia akhirnya tidak ada gitu. Dan penulis juga menggarisbawahi bahwa setiap daerah memiliki corak batik yang unik dengan karakteristik budaya dan masyarakatnya. Nah, di sini juga ada penulis menyebutkan bahwa ada 3 jalan gitu untuk membuat batik, yaitu menggunakan batik cetak, batik stamp, batik tulis, dan juga batik printing atau batik print, yang dimana setiap batik memiliki different pattern atau memiliki pattern yang berbeda atau pola yang berbeda gitu. Nah, selain itu, abstrak ini menjelaskan bahwa di sini kita bisa membedakan gitu antara batik yang satu dengan batik yang lain. Namun di sini tujuan utama penelitian penulis adalah mengembangkan sistem prototype yang dapat mengklasifikasikan batik berdasarkan pola, khususnya membedakan antara batik cap dan batik tulis. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan Cosin similarity, yang dimana ini digunakan dalam research to recognize the pattern and klasifikasi batik tulis atau batik cetak ya, batik cap. Dan hasilnya cukup baik dan mungkin sangat baik, karena result of this research adalah 95% atau 95% dalam pendeteksian batik tulis atau batik cap, dan juga 91% untuk pendeteksian pattern atau jumlah banyaknya cap pada batik cap mungkin ya. Nah, itu mungkin dari sisi abstraknya. Secara keseluruhan, abstrak ini sudah memberikan gambaran yang cukup jelas gitu mengenai urgensi masalah yang dirasakan oleh penulis, dan juga menggunakan pendekatan penelitian Cosin similarity. Nah, mungkin itu ya yang dijelaskan pada abstrak, mungkin yang saya dapat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke review bagian pendahuluan. Nah, untuk pada bagian pendahuluan ini penulis menjelaskan bahwa batik sebagai motif dari Indonesia, dari kultur Indonesia. Nah,
Dan juga batik adalah sebuah baju tradisional atau Indonesian culture product, yang dimana ada dua batik yang akan diangkat pada jurnal ini, yaitu batik handmade atau batik tulis dan juga batik cap atau batik stem. Dan juga studi ini pendeteksian mungkin penelitian ini mungkin ada penelitian yang sebelumnya berfokus pada mirip dengan penelitian ini, yaitu penelitian tentang automatic motif classification using SEFT features moment dan juga nearest network, yang dimana this research ini juga sama gitu dalam pengklasifikasian batik, seperti di sini batik parang, lereng, Dutch, Cina, ceplokan, semen, dan lunglungan, dan hasilnya 31%. Namun di sini penulis menggarisbawahi bahwa dia lebih fokus pada pengklasifikasian batik handmade atau batik cap, yang dimana batik cap memiliki banyak pattern. Ada pattern looping. Seperti kata expert batik atau ahli batik, yang dimana stem memiliki at least 8 looping pattern, yang dimana minimalnya ada 8 looping pattern. Nah, di sini juga ada beberapa research yang tadi disebutkan, mungkinnya yang pertama ini ada automatic motif classification, yang kedua ada detective batik motif classification using color texture based, dan juga width rate-nya of Tanimoto distance 0,37. Dan juga selain itu banyak sekali studi yang klasifikasi batik. Di sini juga ada dari Teni Handayani, Aris Fanani, Agus Eko Minarno, tetapi mereka menggunakan klasifikasi yang berbeda-beda satu sama lain. Namun dari research yang sebelumnya, mungkin di sini risetnya berbeda. Penulis menggarisbawahi bahwa riset ini berbeda karena this research developing method klasifikasi between apakah ini adalah batik stem atau batik tulis, dan juga menghitung berapa banyaknya stem batik atau cap batik dalam batik tersebut pada gambar mungkin ya. Namun di sini juga ada sebuah research yang hampir sama dengan research penulis, yaitu mengkategorikan original batik dengan batik manufacture atau pabrik, mungkin antara batik pabrik dan juga batik stem atau batik tulis. Dan juga resultnya batik research tersebut adalah 83% dan juga 66%, dan ini mungkin cukup bagus juga, tetapi lebih bagus yang jurnal ini mungkin ya, karena hasilnya 95%. Nah, untuk metode, kita masuk ke bagian metode. Di sini untuk bagian metode ada beberapa figur yang dimana setiap figur menjelaskan bahwa penulis membaginya menjadi beberapa klasifikasi mungkin ya. Nah, di sini untuk yang pertama ada 3 fase penting, yaitu yang pertama adalah menyeken
bagian image atau scan some templates in image, yang dimana ini adalah mengambil template dari 4 posisi, yaitu posisi kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Dan yang kedua adalah menycan atau memindai seluruh area gambar secara pixel demi pixel, dan tingkat kemiripannya juga dihitung menggunakan metode Gaussian similarity. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menganalisis untuk menentukan apakah gambar ini termasuk batik cap atau batik tulis, yang dimana klasifikasinya didasarkan pada jumlah kemiripan pola yang terdeteksi. Semakin tinggi pola berulang pada template, besar kemungkinan batik tersebut adalah batik cap. Nah, itu yang saya dapat gitu dari gambar figur yang ini. Nah, kita masuk ke figur yang ketiga. Jadi intinya pada figur yang kedua bisa memberikan gambaran yang umum pada proses klasifikasi. Nah, kita masuk ke figur yang ketiga, yaitu yang pertama adalah di sini ada beberapa proses yang dimana ini adalah proses detail desain daripada pengklasifikasian batik tulis dan batik handmade. Dan di sini juga ada 9 proses atau 9 proses, yang diantaranya ada image, pre-processing, define kernels, korelasi among kernels, dan apakah itu similar among kernel atau bukan. Nah, mungkin saya akan jelaskan di sini. Nah, untuk penjelasan langkah-langkahnya, secara keseluruhan proses ini terdiri dari 9 tahap utama. Dan yang pertama ada image. Nah, pada proses image dimulai dari pengambilan citra gambar batik yang kemudian diproses menjadi grayscale dan normalisasi ukuran atau penghapusan noise. Dan untuk konversi grayscale, normalisasi ukuran, dan penghapusan noise itu dilakukan pada tahap preprocessing. Yang selanjutnya ada define kernels. Untuk define kernels didefinisikan berdasarkan citra input, dan kernel ini merupakan potongan kecil dari citra asli, yang dimana seperti yang dikatakan oleh penulis tadi bahwa dia menggunakan template yang image-nya di crop, yang dimana size-nya n kali n, dimana n adalah 1/8 dari panjang image atau panjang gambar. Dan juga mengambil 4 kernel, yaitu kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Dan ini bertujuan untuk mengambil representasi yang cukup menyeluruh pada pola-pola batik yang umum digunakan. Yang selanjutnya ada korelasi among kernels. Langkah ini mengevaluasi kesamaan antara kernels, yang dimana jika terdapat kemiripan yang tinggi antar kernel, sistem mengasumsikan bahwa pola berulang secara lokal. Nah, jika yes atau jika no, mungkin di sini jika no, maka akan ada klasifikasi. Jika yes, mungkin akan masuk ke klasifikasi region. Mungkin jika no adalah update threshold. Nah, untuk jika update threshold, jika kernel tidak cukup mirip, sistem memperbarui ambang batas kesamaan atau threshold dan melakukan korelasi penuh pada seluruh citra menggunakan Gaussian similarity, yang dimana ini adalah metode yang digunakan oleh penulis, yang dimana Gaussian similarity ini dilakukan terhadap masing-masing kernel. Nah, yang selanjutnya ada korelasi image with kernel using Gaussian similarity. Nah, selanjutnya ada merge all scan result to one matrix. Nah, hasil
korelasi dari seluruh kernel digabungkan menjadi satu matrik untuk memberikan gambaran distribusi kemiripan pola di seluruh citra. Nah, yang selanjutnya masuk ke region clustering. Nah, untuk di region clustering ini berdasarkan matrik korelasi yang telah dilakukan pada clustering wilayah-wilayah dengan tingkat kemiripan yang tinggi, ini dapat mempresentasikan pola yang berulang. Nah, di sini masuk ke number of cluster kurang dari 8. Nah, ini juga seperti yang dikatakan tadi oleh penulis dan juga ahli batik bahwa seminimal-minimalnya untuk batik cap itu ada 8 pola berulang. Nah, jika salah satu asumsi utama yang digunakan bahwa batik cap biasanya memiliki 8 pola berulang. Dan jika memang benar ada lebih daripada 8 atau pola ini memang dinyatakan ada gitu 8 pola minimal, maka ini adalah batik cap. Nah, namun jika tidak, maka akan kembali lagi ke update threshold dan juga akan melakukan korelasi image lagi with kernel solution cosine similarity. Nah, namun jika yes, berdasarkan hasil klasterisasi dan jumlah klaster dilakukan klasifikasi akhir apakah citra tersebut atau citra tersebut adalah batik cap atau batik tulis. Nah, ini mungkin merupakan desain proses detail daripada yang dibuat oleh penulis. Yang selanjutnya masuk ke define kernel template. Nah, untuk define kernel template di sini memperjelas bahwa kernel diambil dari 4 posisi utama pada citra batik, yang dimana ada gambarnya di sini, ada kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, juga mengilustrasikan juga bahwa ada 4 sudut gitu yang diambil. Yang ini juga selaras dengan logika bahwa pola utama batik seringkali muncul dan tersebar di seluruh area gambar dengan mengambil representasi dari keempat sudut. Nah, kita masuk ke figur yang kelima, yaitu korelasi image using cosine similarity. Nah, setelah tadi mengambil gitu daripada template atau kernel di setiap kernel, untuk figur yang kelima ini adalah menunjukkan bahwa adanya proses scanning atau pencocokan template kernel terhadap seluruh area citra batik. Nah, template ini dipotong menjadi 4 sudut gambar. Nah, bisa dilihat di gambar ini mungkin ya. Nah, untuk template yang sebelumnya dipotong, maka akan digeser secara piksel demi piksel ke seluruh bagian gambar. Jadi dari kanan maju ke dari kiri atas, maju ke kanan. Nah, ini juga proses ini menghitung tingkat kemiripan antara setiap posisi pada gambar dengan menggunakan metode yang tadi, yaitu cosine similarity. Nah, ini. Nah, proses ini juga merupakan tahap inti dalam klasifikasi batik dalam menentukan seberapa besar pola pada suatu gambar yang menyerupai template yang telah didefinisikan. Nah, cosine similarity ini digunakan untuk sebagai ukuran kemiripan antara dua vektor. Nah, namun dalam hal ini, yaitu yang diambilnya vektor intensitas pixel template dan vektor area scan pada gambar. Dan juga cosine similarity ini tidak bergantung pada magnitudo, hanya orientasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapat dari bagian ini. Nah, untuk selanjutnya ada formula daripada similarity tersebut, yaitu di sini nilai cosine similarity berkisar antara -1 hingga 1. Namun pada kasus ini digunakan hanya pada ruang positif saja, yaitu 0 sampai 1. Jadi apakah ini
batik batik cap atau batik tulis. Nah, jadi tidak mungkin min gitu untuk pada kasus ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu figur 7. Nah, untuk pada figur 7 yaitu counting sum of pattern. Figur selanjutnya maksudnya. Nah, di sini ada counting sum of pattern in stamp batik. Nah, di sini juga menunjuk jika hasil klasifikasi menunjukkan bahwa gambar adalah batik, maka proses dilanjutkan ke tahap perhitungan jumlah pola pattern, yang dimana tadi kan sudah dijelaskan pada awal. Ini juga penulis juga menghitung berapa banyaknya pola pada batik tersebut. Nah, pada proses ini dilanjutkan, jika batik tersebut adalah batik cap, maka akan dihitung berapa banyak polanya. Dan juga proses ini didasarkan pada 3 fitur utama. Nah, ada 3 fitur utama, yaitu distance, angle, dan juga image moment. Nah, untuk yang pertama di sini adalah distance, yang dimana adalah menghitung jarak antara centroid dari setiap connected komponen. Nah, karena pola batik cap akan memiliki atau akan memperlihatkan adanya jarak yang konstan mungkin ya antara pattern yang satu dengan yang lain, dan juga akan memiliki looping atau perulangan pola. Nah, yang selanjutnya ada di angle. Nah, untuk pada poin angle, yaitu untuk menangkap pola diagonal dihitung dari sudut antar titik atau komponen terdekat. Jadi jika pola memiliki akar tertentu, maka sudut antar sudut pun akan konsisten. Nah, yang selanjutnya ada image moment. Nah, untuk image moment digunakan untuk menganalisis kontur atau bentuk setiap connected komponen. Khususnya di sini penulis menyatakan bahwa ada algoritma of spatial moment dan center moment, yang dimana spatial moment yaitu untuk memberikan informasi mengenai distribusi pixel. Nah, ini intensitas image pixel. Dan yang kedua ada image moment, yang dimana ini juga digunakan untuk menggambarkan bentuk dan posisi relatif komponen. Nah, mungkin itu untuk penjelasan bagian metode. Mungkin dari sisi viewer untuk bagian metode ini cukup lengkap karena dijelaskan dari awal pemrosesan image lalu sampai penghitungan banyaknya pattern, dan juga di sini juga lengkap dengan formula atau rumus yang digunakan oleh penulis. Nah, untuk selanjutnya ada result and discussion. Yang selanjutnya ada poin selanjutnya. Nah, di sini penulis menggunakan 200 image sebagai testing, yang dimana 200 image tersebut terbagi menjadi 2, yaitu 100 stem batik dan juga 100 handmade batik. Nah, berikut adalah result atau hasil daripada detecting 200 image batik. Di sini ada tabel, di mana tabelnya ada nama batiknya, apakah batik cap atau batik tulis, yaitu pendeteksiannya ada berapa dan juga akurasinya ada berapa. Nah, di sini bisa dilihat pada batik cap karena tadi testingnya 100, di sini juga detected stemnya atau pendeteksiannya untuk batik cap adalah 100, yang dimana ini adalah akurasinya 100%, atau bisa dikatakan memang benar. Mungkin hasilnya sangat bagus karena dari 100 image gambar untuk melakukan pengetesan, 100-nya dapat dianalisis secara sempurna.
Dan yang selanjutnya ada handmade batik, yang dimana tadi ada 100 contoh gambar, namun di sini ada beberapa error, mungkin ya, bukan error, sedikit kesalahan, yaitu namun kesalahannya juga hanya sedikit, yaitu hanya 10 dari 100. Dan ini bisa dikatakan sangat baik juga, karena dari jurnal-jurnal yang lain mereka hanya bisa mengklasifikasikan kurang dari 90. Namun untuk jurnal ini dia bisa sampai 90%, dan akurasi rata-ratanya dari batik stem dan batik handmade itu 95%, maaf. Nah, untuk yang kedua, setelah tadi kan sudah mengklasifikasikan apakah batik ini batik handmade atau batik stem. Yang selanjutnya adalah pendeteksian banyaknya pattern atau sum of pattern. Nah, di sini ada 100 image of stem batik yang digunakan penulis untuk contoh, dan akurasi pendeteksiannya ada 91, yang dimana ini sangat bagus sekali gitu dalam pendeteksiannya, karena 90% sudah dikatakan sempurna, dan juga failurenya ada 9, ini dikatakan sedikit. Nah, untuk meskipun belum sempurna sedikit gitu, tapi hasil yang dihasilkan cukup kuat, mengingat metode ini hanya mengandalkan parameter visual spasial antar sentroid, sudut, dan momen citra yang tadi dijelaskan. Namun sebagai kekurangan mungkin ya, pada bagian ini tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab kegagalan daripada kasus yang salah mungkin ya, atau bagian error analisis. Nah, mungkin itu dari sisi pandangan pembaca. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke conclusion. Nah, untuk inti daripada atau kesimpulan daripada yang tadi sudah kita dapat mungkin ya pada metode, hasil, dan juga pembahasan, kesimpulannya yaitu sistem bisa membedakan antara batik tulis dan batik cap dengan akurasi 95% dari total 200 citra atau 200 contoh, dan juga sistem juga mampu menghitung jumlah pola pada batik cap dengan akurasi 91%, yang dimana sebagai pandangan penulis ini merupakan pandangan reviewer, maaf, ini jurnal ini sangat bagus gitu, karena memiliki hasil yang maksimal atau hasil yang mendekati sempurna. Nah, di sini juga ada beberapa referensi bagi penulis. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan tentang reviewer jurnal yang dibuat oleh Bapak Muhammad Deden Firdaus dan juga Hanugroho. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan juga ini juga bisa menjadi literatur bagi teman-teman yang melihat video ini, agar bisa dijadikan acuan gitu pada jurnal yang akan dibuat oleh kalian gitu. Nah, mungkin untuk kata terakhir sebagai kata penutup, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sebutkan di video, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.